Oke, yang slide tadi nggak kelihatan ya, berarti saya jelaskan lagi ya. Oke, ini langsung full video ya Mas ya. Oke. Oh nggak usah, berarti kalau full video saya ngomong lagi ya. Ya, oke. Ya, misalkan kita dapat pasien spastik ya, cerebral palsy, mostly anak-anak dengan gangguan motorik itu yang dipakai adalah pola ekstensi. Bapak maaf ya, ikut saya aja. Ikut saya aja. Ya, polanya adalah kalau di posisi dasar adalah ekstensi seperti ini. Efeknya apa? Kalau posisi ekstensi seperti ini, maka yang terjadi adalah ya ini ngelirik ke saya Pak, ngelirik ke atas. Ya. Biasanya matanya adalah ngelirik ke atas, kemudian frontalisnya dia akan ngikut ke atas gini. Sorry, lebih naik lagi Pak sebentar ya. Iya. Ini kalau lama terjadi. Oh ya. Ini kalau lama terjadi, maka toraknya juga ikut ekstensi seperti ini. Kadang-kadang sampai ke posisi asimetri seperti ini. Oke. Bapak coba menelan sakit Pak. Susah. Agak susah. Ya susah ya. Ya, jadi kembali posisi ekstensi seperti ini, dia pasien akan sulit menelan. Kemudian biasanya ini akan cenderung terbuka, ya sehingga nafasnya akan jauh banyak digunakan dari mulut daripada dari hidung. Dan ini akan mengganggu metabolisme, pernafasan dan sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan dari awal. Maka dari itu konsep treatmentnya adalah kita bawa ke tengah tubuh. Ada oh ya, ya, tadi konsepnya pertama yang harus kita treatment adalah somatosensorisnya, teman-teman. Somatosensoris itu apa? Tan dari luar ke dalam di tubuh kita. Ada kulit, ada fasia, ada otot sampai persendian. Kalau pasien dominan ke ekstensi seperti ini, mata ke atas, frontalisnya ke atas, maka bisa dipastikan tiga sistem tadi ada masalah. Dari kulit, bawahnya fasia, dari otot, kemudian persendian yaitu di vertikal itu akan mengalami permasalahan. Itu yang harus kita treatment terlebih dahulu. Bukan posisi kayak gini kita langsung bawa dia berguling-guling gitu. Bukan gitu. Itu nanti setelah ini rilis dan bisa ke posisi midline. Jadi tujuan kita adalah posisi midline di tengah, mata ke bawah. Oke. Ya, yang harus dirilis pertama adalah fokus di mata dan kepala dulu ya, mata dan leher dulu ya, jangan ke sana-sana. Meskipun ininya nanti masih pasti kayak gini, itu biarin aja dulu ya, tidak concern kita ke sana. Waktu kita banyak dihabiskan di sini justru. Yang pertama adalah kita rilis dulu frontalis, karena frontalis ini nanti yang mempengaruhi mata. Ketika frontalisnya masih ke atas, mata akan cenderung ke atas juga. Ya, jadi melihatnya akan sering ke atas sehingga muncul lagi extensor pattern-nya. Oke, kita buat seperti ini. Karena ini bukan otot yang tebal, maka handling kita tidak terlalu yang menekan, kita bisa buat frontalisnya untuk turun. Pertanyaannya, apakah nangis dan berontak? Pasti nangis dan berontak. Ya, karena nggak nyaman satu. Yang kedua, anak tidak pernah mengalami posisi midline seperti ini. Posisinya pasti ekstensi gitu ya. Pasti nangis, berontak, ya pasti akan menimbulkan ketidaktegaan orang tua, tapi kita harus kembali komunikasi. Ya, treatmentnya memang seperti ini. Kita tidak ini nggak sakit, tapi anak tidak nyaman aja posisinya. Kita bawa frontalisnya ke bawah. Kalau kognitifnya bagus, kita bisa taruh HP di sini. Anak suka apa? Video apa? Modalnya lagu-lagu kah? Atau film kartun kita putar di sini. Supaya apa? Supaya mata cenderung lihat ke bawah. Ketika mata ke bawah, kita akan jauh lebih mudah untuk mentreatment frontalisnya jauh lebih mudah. Oke. Oke. Nah, kembali tangan kita yang jadi penentu. Ya, tidak ada patokan berapa menit, berapa detik ya, tetapi ketika ini sudah rilis, sudah lepas, ya sudah kita harus berpindah ke tempat yang lain ya. Frontalis sudah oke, mata sudah turun. Kalau mulutnya terbuka kita tutup seperti ini. Ajari anak untuk nafas lewat hidung, bukan lewat mulut yang terbuka. Oke, kemudian kita palpasi juga di scalp-nya. Ini juga lanjutan dari frontalis juga. Kalau terlalu banyak ekstensi, maaf ya Pak. Ini akan menarik juga. Jadi kita bawa ke sana juga. Ya. Oke, tidak perlu lotion atau minyak karena ini bukan
otot yang besar, yang tebal ya. Ini hanya fasia saja. Oke, ya, kembali penentunya dosisnya adalah tangan kita ya. Kemudian baru kita beralih ke ekstensornya. Turun aja Pak, taruh di tangan saya. Oke. Ya, nah saya mulai di sini. Kembali dimulai dari yang kulit dulu. Jadi ketika kita sudah, ini tadi kan jaringannya sangat tipis ya, tapi kalau sudah extensor neck berarti dia kan sangat tebal ya, ada kulit, fascia, ada otot sampai persendian. Kita tidak langsung ke ototnya, kita tidak langsung menekan, itu akan lebih tidak nyaman lagi. Kita permisi dulu dengan kulit ya. Ketika kulit ini masih sensitif, jangan masuk ke otot ya, jangan menekan lebih dalam, tapi mainlah dulu di kulit ya. Kulit kita goyang-goyang saja seperti miofascia ya. Kemudian penentunya tetap tangan kita. Kalau sudah rilis, sudah lepas, ketika kita butuh manipulasi di otot, kita pilih di tendon-tendonnya. Karena ketika tendon terstimulasi, otot akan jauh lebih mudah relax ya. Di situ ada Golgi tendon organ. Oke. Kita butuh sternocleido juga. Karena ketika ekstensi, sternocleido akan memanjang dan ini akan sulit untuk bergerak nantinya. Ya, ya sampai bawah. Oke. Kembali semua dari tangan kita. Kalau sudah rilis ya sudah, kita masuk ke jaringan selanjutnya, yaitu ke persendian. Oke. Setelah itu yang biasa saya lakukan adalah saya bawa ke rotasi supaya kita kenakan pola fleksi dan rotasi, karena anak-anak tadi sukanya adalah fleksi, maka kita harus membalik ke arah fleksi, rotasi dan juga fleksi. Dan jangan terlalu fleksi ya teman-teman, jangan terlalu, maaf ya Pak ya, jangan terlalu gini ya, nanti sulit nafas juga. Jadi di middle aja, kemudian kita baru ini mau di preparation juga boleh. Kalau dirasa masih terhambat, kita bawa ke sini. Kanan, kiri. Jadi patternnya ada 3 ya tadi, ekstensi, fleksi, dan rotasi. Karena pasien sudah bisa ekstensi atau dominan ekstensi, maka yang kita bawa adalah pola yang berkebalikan. Fleksinya habis ini, kemudian rotasi. Karena ketika leher ini belum rilis, kita akan bawa ke distal, akan sangat sulit. Bisa juga sampai sini. Tergantung case-nya ya teman-teman. Dari jam terbang, pengalaman menentukan, oh ini jaringannya masih butuh banyak stretch, ini masih banyak butuh manipulasi di langsung ke ototnya, itu tergantung dari kemampuan tangan kita ya. Jadi tidak ada parameternya sih, karena ini langsung ke jaringan tubuh ya. Oke, bisa SCM kan ada 2, bisa di simulasi semuanya. Oke. Sakit Pak? Ya. Kembali ya, gentle saja ya, jangan memaksakan satu posisi ya. Jadi bukan simsalabim kita langsung full gitu ya, tapi lihat respon, lihat anak gimana. Nah, ini jauh lebih rilis. Kemudian baru kita bawa ke capital flexi sedikit seperti ini. Nah ini kan sudah ke cervicalnya ya. Kalau memang diperlukan, kalau memang benar sini macet ya, jadi manual terapi kita juga harus tahu. Tandanya macet adalah ketika kita palpasi C7-nya nggak ada. Ya, C7-nya nggak ada karena dia kan ekstensi, jadi dia C7-nya masuk di situ. Jadi caranya adalah kita bawa ke chin down, capital flexi seperti ini. Ini sudah masuk ke persendian dan jaringan-jaringan yang lebih dalam. Oke. Nah, itu kita sudah dapat rilis. Kemudian kita stimulasi aktif ke fleksi. Misalkan ada HP atau mainan di sini, anak kan tertarik untuk melihatnya. Kita taruh aja di sini. Supaya apa? Supaya bisa melihat lebih lama. Pak, saya lepas, Pak tahan, ya. Oke, tahan, Pak. Badan aman jatuh, nggak boleh jatuh. Nah, oke seperti ini. Jadi kita dapat fleksornya. Flektor muncul, maka secara otomatis ekstensornya akan terinhibisi secara otomatis. Ya. Jadi dengan ini kita sudah bisa mengekat atau menghambat extensor pattern yang awalnya dia gunakan terus-menerus untuk dia gunakan pola yang bersebelahan atau berkebalikan. Oke. Ya, oke. Ya, setelah ini baru ke aktivitas yang lain seperti butuh rotasi. Berarti kita buat anak untuk rotasi, kita bawa mainan dari sini ke sini. Maksudnya Pak, anak mau lihat. Nah,
Kemudian bisa saya bawa mainan di sini, anak mau lihat. Ya, jadi intinya adalah tonus extensor yang tadi digunakan terus-menerus akan dirilis dulu, kemudian baru kita kenalkan pola yang berkebalikan, yaitu fleksi dan juga rotasi. Ya, setelah neck ini rilis, benar-benar rilis, baru anak nanti lebih mudah untuk dilakukan gerakan berguling, gerakan duduk, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah integrasi dari mata ke leher ya, teman-teman. Jadi konsepnya itu. Kemudian kalau dari leher ke spine, berarti kita harus preparasinya harus ada di sisi bagian dorsal ya, bagian punggung. Bapak bisa tengkurap, Bapak? Ya. Spine yang oke, ya. Kita kan butuh kita sudah dapatkan visual dan juga neck yang oke, sudah tidak dominan ke ekstensi, kita kan butuh ke spine, ke bawah. Jadi kita harus banyak rilis di sini juga. Diingat preparation ataupun persiapannya cukup panjang sebelum kita melatih ke fungsional si anak ya. Karena ini sudah bagus, kita tinggal mempreparasi yang sebelah sini. Kita bisa massage kanan kiri, myofascial, bisa ke friction kalau itu diperlukan gitu ya. Ketika ini sudah lepas, berarti kita tinggal melatih ke fungsional untuk berguling, untuk duduk dan seterusnya. Jadi kembali preparation extensor group yang kita preparation, kemudian fleksi kita simulasi aktif, kemudian rotasi. Kalau nanti ditemukan macet di vertebranya juga bisa dilakukan mobilisasi di vertebranya. Kemudian baru dibawa ke posisi di mana semaksimal pasien atau sebelum dia melakukan gerakan fungsionalnya. Oke, Bapak terima kasih. Secara konsep dasarnya, kalau latihan fungsional saya kira teman-teman sudah dapat ya bagaimana melatih duduk, melatih merangkak dan seterusnya. Tapi untuk preparationnya dan konsep-konsep dari proksima ke distalnya mungkin yang perlu diperdalam lagi, terutama untuk jaringan-jaringan dari kulit, fascia, otot sampai ke persendian. Oke, ini ke pertanyaan nih. Oke, bentar saya buka. Oke. Dari saya panggil Mas saja ya, Mas Krisna Aji Kurniawan. Saya minum bentar. Selamat pagi. Mohon izin bertanya. Kalau Down syndrome, apakah bisa ditangani oleh fisioterapi untuk membantu perkembangan anak tersebut? Meskipun tidak banyak, terima kasih. Oke. Ya, jadi untuk menjawab sebuah case, mau Down syndrome, mau CP, mau autisme atau hiperaktif, teman-teman harus tahu patofisiologinya dulu. Ya, kira-kira Down syndrome ini prosesnya kayak apa sih? Apa yang terjadi pada anak Down syndrome? Apa yang membuat anak Down syndrome itu berbeda dengan anak yang bukan Down syndrome? Nah, itu teman-teman harus tahu dulu sebelum kita bisa menyimpulkan, oh ini bisa kita treatment atau tidak. Atau, oh treatmentnya sebesar ini, sampai ini aja. Setelahnya nggak bisa. Nah, itu harus tahu patofisiologinya. Ya. Jadi Down syndrome masalahnya adalah bukan di otak, teman-teman. Jadi di kromosom, di inti sel, di seluruh badannya. Ya. Inti sel seluruh badannya, di kromosomnya, malah lebih dalam lagi, di DNA-nya itu ada permasalahannya. Di kromosom ada di 21, ada di macam-macam nomornya. Jadi Down syndrome bukan hanya satu macam saja. Ya. Gangguan kromosom cukup banyak nomornya. Permasalahannya adalah satu, tonus ototnya lebih rendah daripada normal. Ya, jadi kalau cerebral palsy spastik, tonus ototnya sangat tinggi di atas normal. Kalau kita normal di tengah, kalau Down syndrome di bawah. Jadi justru dia ada kelemahan pada seluruh otot di tubuhnya karena memang tidak kenyal, ya tidak kuat seperti kita. Pertanyaannya apakah bisa di fisioterapi? Ya bisa. Ya tujuannya adalah untuk mengarahkan sama ke level motorik juga dari fase mata, fase leher, penguatan spine, pelvis dan seterusnya. Jadi sangat bisa di fisioterapi, tapi karakternya memang Down syndrome itu berbeda. Jadi dia memang delay ya, memang biasanya jalan baru 1,5 tahun atau 2 tahun. Jadi, dia lebih mundur daripada anak-anak yang lain. Ya karena tadi struktur anatomis di ototnya itu berbeda, ya lebih lembek, kurang kuat dan sebagainya. Ada beberapa yang gangguan jantung, ada yang gangguan kognitif ya, kognitifnya di bawah normal sehingga untuk mendapatkan instruksi itu kurang maksimal. Jadi
karakternya bisa berbeda dan sangat berbeda dengan cerebral palsy ya. Tetapi konsep dan alur treatmentnya tetap sama. Kita treatment posturnya juga dari mata, dari leher, dari terang dan seterusnya ya. Jadi konsepnya sama dengan tadi, tetapi kalau mau preparationnya tidak akan jauh, tidak akan sepanjang tadi. Kalau pasien CP harus panjang, harus lama karena dia spastik, kita harus turunin tonusnya. Tapi kalau DS kan dia sudah lembek ya, jadi malah justru kita sering banyak bergerak lebih aktif ya, bergeraknya jauh lebih banyak daripada anak-anak yang lain ya. Oke, gitu aja dari Mas Bagus tadi ya. Oke. Oke, beda ya tadi ya. Sorry, ini Mas Bagus. Oh, sama. Oke. Kita lanjut ya. Ada Mas Bagus Eko, pada kasus CP di Plegi pasien dengan usia 10 bulan. Oke, baru bisa tengkurap. Oke, tapi kenapa dengan posisi tengkurap? Kepalanya selalu tolak-tolak kiri ke kanan dengan durasi yang tepat. Ya, pada problem di vestibular. Iya. Oke. Jadi gerakan kepala yang cepat, yang tidak wajar. Jadi ketika ada gerakan-gerakan yang tidak wajar ya, baik itu di kepala, baik itu di tangan, baik itu di kaki, maka kita curiganya cukup banyak ya. Salah satunya satu kejang mungkin ya. Jadi kejang itu variasinya cukup banyak, termasuk gerakan-gerakan yang begitu cepat ya. Yang kedua adalah coba dicek matanya ya, untuk vestibular dan juga nistagmus ya. Apakah ada nistagmus? Karena ketika mata itu nistagmus, maka kepala akan ngikutin ya. Jadi ketika nistagmus itu muncul, kepala pasti akan ngikutin ya. Jadi dicek dua itu. Kalau menurut saya, satu apakah ada kejangnya dengan EEG tentunya. Kemudian yang kedua apakah nistagmusnya atau ada mata yang nistagmus ya, karena akan mengikuti si kepala itu akan mengikuti mata ya. Mungkin juga vestibularnya sih, tapi saya cenderung ke visualnya justru ya, bukan ke vestibularnya. Jadi anak-anak gangguan vestibular bukan bergerak secara cepat kalau menurut saya. Justru dia terfix pada satu posisi kalau cerebral palsy ya. Coba aja dicek dua macam itu. Oke, ada lagi. Oke, dari Mbak Maria ya. Mau bertanya, saat praktek menemui pada pasien CP umur 12 tahun tapi pelviknya belum kuat. Apakah intervensi yang bisa kita berikan selain bridging ya Pak? Oke. Ya, pelvis berarti kan kalau sudah yakin, nah kembali lagi. Jadi kalau kita lihat satu postur, kita harus tracking dulu. Ketika masalahnya sepertinya ada di pelvis nih, dia nggak bisa merangkak mungkin ya, atau nggak bisa berlutut ya, atau duduknya belum stabil. Mungkin saja itu masalahnya ada di atasnya. Ada fase di mana visualnya belum ditekan, fase di mana otot lehernya belum kuat untuk menyangga badannya. Ya bisa jadi. Jadi treatment kita bukan langsung ke kondisinya yang kita lihat atau yang orang tua keluhkan. Mulai dari sekarang kita harus tracking dulu ke mata dan kepala, karena hampir semua, kebanyakan mayoritas cerebral palsy gagal di mata dan juga di lehernya. Ya, bisa jadi pelvisnya yang belum kuat, bisa jadi dari mata dan lehernya yang belum kuat juga. Jadi kita malah mundur ke fase sebelumnya, gitu ya. Jadi mulai sekarang bisa dicoba ketika dapat pasien gangguan motorik, nanti bisa dilihat ya mata dan kepalanya kayak apa. Ya, kalau itu sudah fix bagus, berarti misalkan benar-benar masalah di pelvis, maka yang bisa dilakukan ya salah satunya bridging, kemudian bisa ke duduk, ya duduk kemudian kedua kakinya nempel, kemudian suruh mengambil benda di atas, itu kan sudah memperkuat gluteus, latissimus dorsi dan seterusnya untuk straight tegak ke atas. Ya. Biasanya saya pakai mainan yang di atasnya dia, sehingga dia bisa merasakan pelvisnya menumbuh dengan maksimal gitu ya. Jadi kembali lagi ke visual dan juga ke leher dulu ya, coba nanti diobservasi di situ. Ya kalau benar-benar ini sudah matang, berarti ya kita latihan pelvis ke lutut. Ya. Tidak hanya bridging ya, bisa merangkak atau bisa gerakan-gerakan ke atas. Ya. Oke, saya lanjutkan dari Mbak Gebi Sarawati ya. Oke, mau bertanya, jika kita mau merilis anak CP pada kepala dan mata dengan benar, itu harus bagaimana ya jika anak memberontak, karena biasanya anak itu sudah nyaman betul. Dia akan mencoba memberontak, menangis. Yes, apakah harus dipaksa atau bagaimana? Oke. Iya, memang kadang-kadang kita harus push ya. Karena satu, anak itu sudah terpola dengan posisi yang nyaman dengan ekstensi. Ya, dia sudah memori di otaknya itu sudah merekam bahwa saya bergerak itu ekstensi saja. Ekstensi itu gerakan saya ya. Fleksi itu bukan gerakan saya. Maka anak merasa tidak nyaman,
dibuat di tengah tubuh itu pasti tidak nyaman, ya. Maka ketika anak berontak, boleh sedikit kita paksa dengan bantuan orang tua, dipegangi kedua tangannya seperti ini. Kita tinggal manipulasi di atas atau di bedong kalau memang kita rasa tidak mampu memeganginya, di bedong dulu baru dipegangin, ya. Tapi harus dilihat respon, ya. Jadi setiap kita mentreatment pasien, lihat respon pasien, ya. Apakah pasien kesakitan, apakah pasien mengalami gangguan nafas tiba-tiba biru, ya, mulutnya dan sebagainya. Apakah nangisnya hanya nangis manipulasi? Nah, ini perlu jam terbang, ya, adik-adik. Jadi kalau nangis itu bisa interpretasinya cukup banyak, ya. Pasien kesakitan karena tekanan kita terlalu keras, pasien menolak saja nggak mau, atau pasien manipulasi, ya. Ketika kita lepas dia sudah ketawa-ketawa, berarti dia manipulasi aja, dia pengen dikasihani, dia pengen dilepas dari pegangan kita kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang juga mempush juga kalau memang kita butuhkan dan respon pasien bukan merespon hal-hal yang bahaya, ya, seperti biru, sianosis, nah itu harus kita hentikan. Tapi kalau nangis yang masih wajar, ya, meskipun dia teriak-teriak tapi masih wajar menurut kita, jadi memang jam terbang kita akan tahu nanti it's fine, kita jalan aja gitu, ya. Jadi parameternya apakah ada sianosis atau enggak. Atau muntah, ya, sampai muntah berkali-kali itu kita stop aja, ya. Oke. Oke, ada sobat stick pins, ya. Jika VWR dan VCR belum matang dan anak sudah mampu jalan meskipun polanya masih belum sesuai harapan, apakah kita juga harus kembali fokus ke atas? Oke, pertanyaan bagus. Ketika mata dan ini dia tidak matang, seperti gambar tadi kan dia sudah berdiri tapi masih melihat gitu, dan dia bisa jalan dengan polanya dia, apakah kita tetap kembali lagi ke atas gitu, ya? Kita harus lihat penyakitnya dulu. Satu, apakah patologinya itu bisa di treatment sampai ke 100% anak yang normal, ya. Kita bicara langsung ke anak patologis, ya. Misalkan dia sudah CP diplegi, kemudian dia sudah punya pola jalan sendiri meskipun miring, ya. Apakah kita bisa merubah 100% atau tidak gitu, ya. Kalau anak-anak sudah cedera otak, ya kemungkinan besar untuk kembali 100% jalan normal seperti anak yang lain kemungkinan besar tidak bisa. Pasti menyentuh angka di bawah 100%, ya. Jadi nanti dia akan punya pola-pola yang khas, yang spesifik, ya. Ya jalannya agak-agak miring gitu, ya, agak-agak jinjit sedikit gitu, ya. Jadi tidak 100%, ya. Maksud saya adalah kita tidak juga mengejar sampai ke 100%, ya. Kalau memang ini sudah fix patologinya adalah CP, ya. Kalau CP kita targetkan 100% benar-benar jalan lurus tegak kayak kita, ya agak sulit, nanti kita akan terbebani sendiri, ya. Tapi perlu dicoba kalau pasien seperti tadi sudah jalan, kita coba latih deh ini visual sama neck-nya. Siapa tahu kita bisa meningkatkan grade persentase pola jalannya mungkin, ya. Tapi menurut saya tidak bisa sampai 100%. Tapi kita perlu nyoba juga apakah masih bisa masuk nih kalau kita beri stimulasi di mata dan lehernya. Masuk enggak, ya. Kita bisa ulang apakah terekam atau tidak. Karena anak yang sudah jalan, sudah bertahun-tahun jalan, dia sudah punya pola sendiri, ya, polanya, nyamannya. Kalau kita rubah butuh proses, butuh waktu yang lama juga untuk membuat jalannya mengarah ke normal, ya. Tapi kalau memang sudah CP, ya setahu saya tidak akan 100% sama, ya, pasti ada perbedaan sedikit, ya. Tapi kalau anak delay yang kita yakin bahwa otaknya tidak ada permasalahan, hanya delay, ya kita harus kejar sampai normal dong. Kan dia delay, dia otaknya nggak ada masalah, otaknya normal, cuma dia kurang stimulasi aja. Kalau delay Down syndrome, ya kita bisa push sampai 100%. Tapi kalau CP, ya kita maksimalkan sampai berapa, tapi yang jelas pasti dia punya gaya yang khas, yang yang sendiri, ya. Pasti ada sesuatu yang berbeda, ya. Tapi perlu dicoba untuk visual lehernya, dicoba aja. Siapa tahu kita bisa meningkatkan atau merubah sedikit, ya. Oke, gitu. Lanjut ya dari Airin, ya. Airin, mahasiswa angkatan 2017. Siap. Saya ingin bertanya apakah anak CP dengan tipe flexit juga perlu lakukan observasi dan intervensi dengan rutan visual neck terang? Oke, pertanyaan bagus. Ya, flexit, Down syndrome itu juga sama konsepnya, tetapi preparation kita nggak terlalu banyak, ya. Kalau spastik kita banyak di sini, massa, stimulasi di sini sampai benar-benar rilis atau turun gitu, ya. Jadi mempermudah bergerak. Tapi kalau flexit yang geraknya tidak banyak, kita tidak banyak main juga, ya. Ya simulasi sekedarnya, tapi setelahnya harus justru bergeraknya jauh lebih banyak.
banyak mainan ya buat dia melek gitu ya, karena postural itu juga terkait dengan melek atau tidak. Kalau anaknya ngantukan tambah fleksit ya tambah tidur. Jadi kalau anak fleksit justru kita lebih heboh ya, suara kita lebih keras, tepuk-tepuk tangan, mainan kita jauh lebih banyak supaya dia melek, kemudian dia mau bergerak dan akhirnya dia tonusnya meningkat ya. Jadi konsepnya tetap sama, mata ke leher, leher ke terang, terang ke distal. Ya, konsepnya sama, tapi preparasinya mungkin tidak selama kalau anak-anak spastik. Ya, oke, kurang lebihnya itu. Ada lagi, Bu? Ya, ada lagi ya. Ada kasus delay keterlambatan bicara. Oke, 28 bulan. Oke. Akhirnya normal, BB 2,7 berarti ya normal secara berat badan ya. Apa yang harus diberikan oleh orang tuanya? Ya, berarti ini bicara ya. Bicara ke speech. Jadi teman-teman perlu tahu pyramid of learning tadi bahwa bagian dasar adalah postur ya, vestibular, visual, postural security, kemudian atasnya baru interaksi, kontak mata, fine motor, kemudian baru bahasa, bicara, sampai paling ujung atau paling tinggi dari piramid adalah kognitif ya. Jadi melihat itu tadi, yang pertama yang harus dilihat adalah tentu postur juga. Ya, meskipun keluhannya anak saya belum bisa ngomong nih. Anak saya kalau ngomong nggak jelas, ya berarti kita tetap lihat posturnya juga. Ya, jadi jangan salah anak-anak yang sepertinya sudah berjalan, sudah kemana-mana, ya. Tetapi kalau dilihat detail, kalau ada keluhan di bicara, di kognitif, di interaksi, kemungkinan besar posturnya juga ada permasalahan. Kita cek aja sensorisnya yang tadi. Jadi urutannya tetap sama. Oke. Kalau memang posturnya sudah oke, kita perlu tahu bahwa berbicara itu butuh komponen yang sangat banyak sekali, teman-teman. Bukan hanya mulutnya saja, tetapi komponennya cukup banyak. Satu, postur. Yang kedua, pola nafas. Dia nangisnya keras enggak? Dia bisa teriak enggak? Produksi suaranya gimana? Dia bisa niup peluit enggak? Dia bisa nyedot enggak? Nyedot pakai sedotan, ya. Terus mengunyahnya gimana? Dia bisa gigit enggak? Mengunyah enggak? Menelannya bagaimana? Ya, jadi ada komponen motorik, ada komponen sensorik juga. Kemudian apakah dia mendengar? Nah, ini yang jadi perhatian juga karena berbicara butuh mendengar. Kalau anak gangguan pendengaran, dia nggak dapat input suara dari luar sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara juga. Ya. Kemudian setelahnya adalah atensi. Ya, atensi atau kontak mata ini cukup penting ya. Kalau anak tidak mau atensi melihat orang yang diajak bicara, ya dia nggak dapat input interaksi dari orang lain, nggak dapat input sosialisasi dari orang lain. Jadi cukup banyak sekali komponen bicara ya, komponen sensori, pemahaman, plus juga motorik di oralnya itu juga perlu diperhatikan ya. Jangan-jangan dia nggak mau ngunyah ya, sering muntah ya, jadi komponen kekuatan untuk memproduksi suaranya tidak bagus, nangisnya tidak keras, nafasnya tidak bagus. Nah, itu satu hal yang perlu diperhatikan juga. Jadi cukup banyak ya Mas untuk disimpulkan apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya, tergantung dari asesmen kita tadi. Apakah posturnya, apakah atensinya, apakah oral motor functionnya, apakah pendengarannya, apakah pernafasannya. Jadi komponennya cukup banyak ya. Tapi dengan teman-teman lihat 5 komponen tadi, ketika sudah mengerucut pada satu problem itu bisa langsung di treatment diarahkan. Ya, kalau dia nggak mendengar ya berarti pakai alat bantu dengar. Kalau dia mengunyahnya masih yang lembut-lembut, nggak mau yang kasar-kasar, berarti kita pakai oral exercise, latihan menggigit. Kalau nafasnya nggak bagus, suaranya nggak keras, ya kita latih dengan meniup, ya meniup peluit, meniup balon dan sebagainya. Kemudian kalau dia kurang atensi, ya berarti mungkin kurang interaksi dengan orang tua atau multi language ya teman-teman. Anak-anak yang belum bisa ngomong di rumahnya multi language ya, orang tuanya pakai bahasa Inggris, eyangnya bahasa Jawa, nanti di sekolahnya pakai bahasa Mandarin, itu sangat bingung. Dia belum punya perbendaharaan kata, tetapi sudah mendapatkan input banyak sekali bahasa. Ya, ada beberapa anak yang karakternya seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu asesmennya, komponen tadi, baru kita bisa mengarahkan kira-kira anak ini butuh apa. Oke, thank you. Ada lagi? Oh ini ya, dari Mas Heri. Dalam perkembangan anak, di mana anak tidak melalui semua fase perkembangan normal. Ya, misalkan dalam perkembangan tidak melalui fase merangkak, jadi langsung berdiri, jalan akibat pakai walker. Apakah anak tadi dalam perkembangannya dikatakan normal? Thank you. Oke. Ya, jadi kalau bisa perkembangan itu dilalui semua teman-teman. Karena
itu komponennya yang akan distimulasi cukup banyak. Ya, jadi bukan cuma otaknya, tetapi muskuloskeletalnya juga. Anak-anak yang tidak merangkak, satu, dia tidak pernah mengalami fase menumpu pada lututnya. Kalau lututnya tidak menumpu, bagaimana ototnya bisa terbentuk dengan baik? Ya, kalau ototnya nggak terbentuk dengan baik, bagaimana nanti keseimbangan dia waktu berdiri, waktu berjalan, ada melompat, meloncat, naik turun tangga dan sebagainya. Jadi komponen muskulnya sudah cukup, dia rugi, dia nggak ada latihan untuk menumpu di sini. Kalau secara neuro, ketika anak tidak merangkak, jadi koordinasi antara hemisfer kanan dan kiri tidak ada. Karena ketika kita merangkak itu ada koordinasi hemisfer kanan dan kiri. Ya. Ketika tangan kita maju, hemisfer kiri. Dan kiri itu akan saling berseberangan ya sinapsnya. Jadi dua belah otak itu akan bekerja sama sehingga akan memunculkan memori yang baru. Kemudian anak jauh lebih mudah untuk berkonsentrasi. Jadi efeknya nanti ke akademik dan kognitif plus emosi. Ya. Jadi khusus untuk merangkak memang sangat penting ya. Tapi justru di beberapa tempat di Indonesia ya anggapan kita bahwa tidak merangkak itu bagus, malah anaknya akselerasi ya, punya kecepatan perkembangan, tetapi enggak, ada dua hal yang dia lewatkan, yaitu kemampuan muskuloskeletal sama kemampuan neuromuskulernya kan kelewatan ya, sayang. Jadi kalau nggak merangkak lebih baik dilatih merangkak juga ya. Oke. Ada lagi sudah ya? Oke, sudah selesai ini closingnya dengan saya. Oke. Ya, oke, pesan dan kesan. Oke, terima kasih teman-teman sudah stay tune ya. Jadi kayak penyiar radio. Terima kasih sudah menyimak. Maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. It's fine. Kita tetap jalan. Pesan-pesannya ya untuk teman-teman semuanya. Bukan pesan ya, pengalaman aja sih supaya nanti teman-teman nggak jadi seperti saya. Ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Satu, setelah lulus teman-teman jangan puas ya dengan apa yang sudah didapatkan di kampus ya, jangan puas dengan apa yang sudah didapatkan di lahan praktek. Justru setelah lulus itu adalah kuliah yang sebenar-benarnya. Teman-teman akan berhubungan dengan pasien, dengan keluarga pasien, dengan tenaga medis yang lain, dengan masyarakat di sekitar rumah, dengan masyarakat di sekitar teman-teman semuanya. Jadi tantangannya jauh lebih besar. Justru proses belajar yang sebenarnya adalah nanti setelah lulus ya. Setelah lulus harus benar-benar belajar dan belajar. Kemudian pesan saya yang paling harus diperhatikan adalah teman-teman harus membuat suatu spesialisasi ya. Jangan general teman-teman. Jangan sama dengan teman-teman yang lain. Ya, teman-teman harus membuat teman-teman spesial. Kalau saya suka pediatri, saya harus pediatri yang spesial. Kalau saya suka muskulo, saya suka muskulo yang spesial. Kalau saya suka sport, saya harus masuk ke sport yang spesial. Supaya apa? Supaya lebih gampang dikenal ya. Kalau kita sama dengan yang lain maka ya sama aja ya, fisioterapi A, B, C, D, E kualitas skillnya sama ya, masyarakat memandang ya sama aja. Tapi kalau kita punya spesialisasi yang khusus ya, mau pediatri di NICU, mau pediatri untuk anak-anak autis, mau pediatri anak CP, teman-teman akan lebih mudah untuk naik, dikenal oleh masyarakat. Jadi teman-teman juga mudah untuk belajarnya. Jadi lebih fokus saja ke satu spesialisasi, jangan semua dipelajari. Nanti waktunya akan habis dan justru teman-teman tidak unik, tidak mudah dikenal oleh masyarakat. Ya, pesan saya sih itu aja. Kemudian yang terakhir, komunikasi perlu ditingkatkan. Ya, jangan seperti saya waktu D3 sudah lulus sangat pemalu, bahkan ngobrol dengan pasien aja malu, ngobrol dengan dokter apalagi nggak berani gitu ya. Jangan seperti itu, tingkatkan ilmu komunikasi. Karena teman-teman adalah profesi yang bekerja dengan orang lain. Teman-teman bukan seorang yang bekerja di belakang komputer, tapi bekerja dengan manusia. Ada pasien di situ, ada keluarganya, ada dokter yang merawat, ada perawat, ada keluarga yang lain. Teman-teman harus berani speak up, berkomunikasi dengan baik, menyampaikan program terapi, menyampaikan patologi, saya nanti mau ngerjain ini, tujuannya ini, jangkanya ini, ya nanti harus dilakukan home program ini, ya. Jadi komunikasi harus ditingkatkan, meskipun tidak dapat di kampus, teman-teman harus eksplor bagaimana cara berkomunikasi dengan baik di masyarakat. Oke, gitu teman-teman. Oh, satu pertanyaan lagi. Sudah mengebu-ngebu turun lagi. Oke, nggak apa, Mbak Lailatul ya, sorry terlambat ini. Saya ingin bertanya, edukasi yang diberikan pada orang tua itu apakah lebih ke postural atau fungsinya? Oke, dua-duanya. Tapi konsep edukasi adalah simple,
mudah dikerjakan, mudah diingat. Ya itu aja. Jadi jangan ngasih edukasi yang susah-susah. Ini mobilisasi perang ya nggak usah, susah. Yang simpel-simpel aja, yang kira-kira orang tua mampu. Kalau bisa sekarang kan teknologi udah bagus, kita video aja Bu, nanti diginikan ya, tak kirim di WA gitu ya. Jadi konsultasi via video saja sekarang. Kayak saya ada grup orang tua SIPI, kalau ada yang tanya video aja Bu, biar saya lebih tahu. Ya nanti kemudian saya jawabnya dengan video, dengan gambar diginikan gitu. Jadi konsepnya simple, bisa dilakukan, tapi bermanfaat ya, dan bisa dimonitor dan dievaluasi. Oke, gitu. Terima kasih. Ya, saya tutup. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak dimanapun teman-teman berada. Semoga semua senantiasa semangat untuk belajar dan belajar. Meskipun suasananya sedang tidak enak, tapi teman-teman harus tunjukkan bahwa teman-teman adalah profesi fisioterapi sebagai generasi penerus bangsa yang terbaik, yang bisa bermanfaat untuk pasien-pasien nanti di kemudian hari. Oke, thank you ya. Terima kasih sudah ketemu. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.